Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Nah, selamat pagi ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan pimpin oleh ketua kelas. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum memulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Ya. Hafiz, Hadir Pak. Abdul, Hadir Pak. Agus. Hadir. Nah, sudah ada semua ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang riba, gitu kan. Nah, ada yang tahu tentang riba? Tidak Pak. Tidak Pak. Tidak Pak. Nah, riba ini berasal dari bahasa Arab. Menurut bahasa, riba ini adalah tambahan. Dan menurut istilah, riba ini ialah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah. Paham sampai sini? Nah. Nah, riba ini memiliki hukum, memiliki dasar hukum. Nah, ada yang tahu dasar hukum riba? Tidak Pak. Nah, dasar hukum riba ini menurut Al-Quran itu haram. Menurut Al-Quran dan menurut Al-Quran, Sunnah dan Ijma, riba ini haram. Kenapa haram? Gitu kan, dalam melakukan transaksi jual beli terdapat keuntungan atau bunga yang melebihi keumuman, gitu kan, atau merugikan pihak tertentu, gitu. Nah, sehingga identik dengan nuansa pemerasan, gitu kan. Sebuah transaksi benar. Dan hukum riba ini terdapat dalam surat hukum riba ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Nah, yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal
padahal Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, berarti jual beli dan riba itu memang beda gitu kan, karena Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu kan. Dan yang tadinya tidak tahu, misalnya kita ini melakukan riba, tetapi tadinya kita tahu ini riba gitu kan, terus kita tahu bahwa dan tidak mengulanginya lagi melakukan riba, nah itu bakal diampuni oleh Allah gitu kan. Tetapi kalau diulang, mereka akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Nah, riba ini juga riba ini paham sampai ini? Paham. Nah, riba ini juga terbagi 4 macam. Yang pertama ialah riba fadl. Riba fadl. Nah, menurut ulama fikih ya, terbagi 4 macam. Riba fadl ini adalah tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya, atau jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan salah satu benda tersebut. Nah, di sini tukar menukar atau jual beli yang sama jenisnya gitu kan. Sebagai contoh, misalnya tukar menukar emas dengan emas atau beras dengan beras, dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Misalnya tukar menukar emas, kamu harus dengan ini gitu kan, atau dengan ini. Nah, itu riba, disebut riba fadl. Nah, agar tidak termasuk riba fadl ini ada 3 syarat. Yang pertama, barang yang ditukarkan tersebut harus sama gitu kan, tidak ada yang disyaratkan lebih gitu kan. Ada 3 syarat. Barang harus sama. Yang kedua, timbangan atau takarannya harus sama. Dan yang ketiga, serah terima pada saat itu juga. Jadi harus ketemu gitu. Paham sampai sini? Paham. Nah, yang kedua ialah riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah ini yaitu mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau tukar menukar barang yang sejenis maupun tidak sejenis. Nah, yang di sini mau sejenis atau tidak sejenis tidak masalah gitu kan, karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Menurut ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi, riba nasi'ah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari orang yang ditangguhkan gitu kan. Memberikan kelebihan pada benda dibanding untung pada benda yang ditakar atau yang ditimbang yang berbeda jenis, atau selain yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.
Nah, maksudnya di sini riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah maksudnya riba nasi'ah di sini menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual 1 kilo beras dengan 1,5 kilo beras yang dibayarkan setelah 2 bulan kemudian. Kelebihan pembayaran yang disyaratkan inilah yang disebut riba nasi'ah. Nah, seperti itu ya. Yang riba yang ketiga itu riba qardi. Nah, riba qardi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Misalnya Hafiz meminjam kepada Abdul gitu kan 500.000, dan kemudian Abdul mengharuskan gitu kan mengembalikannya 550.000. Nah, itu disebut riba qardi. Nah, yang keempat adalah riba yad. Riba yad. Nah, riba yad ini yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli, di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Contohnya, orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual. Penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Jual beli ini dinamakan riba yad, seperti jual beli online gitu kan. Nah, ada di sini hikmah dilarangnya riba dan hikmah diharamkannya riba gitu kan. Nah, yang pertama hikmah dilarang dan diharamkan riba gitu kan. Yang pertama, menghindari tipu daya di antara sesama manusia. Sesama manusia itu kan. Nah, karena riba ini terkait dengan tipu gitu kan. Nah, kita bisa, kalau kita tidak melakukan riba ini, kita menghindari tipu daya dari antara sesama manusia. Nah, yang kedua itu adalah melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil gitu kan. Nah, yang ketiga ialah memotivasi orang muslim untuk menginvestasi hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang dapat menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin. Nah, ini saja ya. Paham sampai sini? Paham. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Bapak yang bertanya gitu kan. Nah, sekarang Bapak yang bertanya. Apabila ya tidak ada yang ditanyakan, ya berarti kalian paham. Nah, Abdul, riba menurut bahasa tambahan. Habis, riba menurut istilah Pengambilan atau tambahan secara batil. Nah, benar. Nah, dasar hukum riba ini terdapat dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa, Agus? Surat Al-Baqarah ayat 274, Pak. Oh, salah, 275. Nah, riba ini kan terbagi menjadi empat macam gitu kan. Nah, siapa yang tahu yang pertama? Riba fadl. Riba fadl. Yang kedua? Riba nasi'ah. Yang ketiga? Riba qardi. Riba qardi. Yang keempat? Riba yad. Nah, benar ya, berarti kalian mengerti. Nah, sekian ya pertemuan
doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.